saya lanjutkan. Nah, kenapa sih harus Google gitu? Kenapa sih harus pakai Google? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pencarian di Google itu paling tinggi gitu. Mungkin paling besar ya. Paling besar itu Google, yang kedua Facebook sama YouTube. YouTube sekarang gede juga, tinggi sekali. Karena apa ya? Karena tadi paket data udah begitu murah itu. Kalau dulu zaman masih awal-awal saya tuh kalau mau nonton YouTube ke kantor misalnya kan, atau sebelum pulang saya download dulu nanti tonton di rumah gitu kan. Atau weekend mau belajar apa, tutorial apa, saya ke kantor. Hanya buat nonton YouTube, karena di kantor kontennya gratis. Karena waktu itu masih mahal. Nah, kalau sekarang kan udah sangat murah banget. Sangat murah dan juga teman-teman mungkin kalau ngeliat YouTube, kalau videonya nggak high, nggak mau gitu. Kalau videonya kualitasnya nggak bagus, skip gitu kan. Ya itu thank you untuk operator yang udah membuat sambungan internet lebih murah ya. Kita harus terima kasih nih ke Indosat, Telkomsel, ke Smart, dan sebagainya gitu kan. Ke Excel dan sebagainya. Jadi gara-gara produk dan mereka makin murah, kita juga bisa akses internet dengan sangat murah cepat. Yang dulu itu nggak mungkin ya. Nah ini teman-teman tadi, sorry ini masih teori dulu. Jadi kenapa saya harus pakai Google ya? Kita tadi udah lihat kan, karena banyak orang yang menggunakan Google Search gitu. Banyak orang yang mencari informasi itu menggunakan Google. Banyaknya seperti apa? Nanti kita bisa lihat gitu. Dan biasanya orang yang membuka Google itu adalah orang yang memang betul-betul mencari. Ngapain juga dia iseng ngetik-ngetik di Google kalau dia nggak ada niat gitu ya. Ngapain juga dia jual rumah Jakarta kalau dia iseng banget gitu ya. Pasti kan ketika orang ada yang ngetik jual rumah Jakarta, dia mungkin udah punya niat untuk saya mau cari rumah di Jakarta gitu. Dan karena satu rumah di Jakarta itu harganya 1,8 M misalnya, kira-kira mungkin gaji saya cukup dan sebagainya. Kemudian ini mengapa kita pakai Google? Karena orang cenderung yang menggunakan Google itu adalah traffic yang sangat potensial. Tahu dari mana? Kan dia udah searching di Google, dia udah ngetik, pasti potensial dong. Beda dengan orang yang mungkin buka Instagram masih skip gitu kan. Dan ini nomor 4, teman-teman hanya perlu bayar kalau udah diklik. Jadi kayak tadi misalnya jual rumah Jakarta, iklan kita muncul, kalau diklik baru bayar. Kalau nggak diklik yang nggak perlu bayar karena itu cuma impresi gitu. Kemudian ini iklan akan muncul di halaman satu mesin pencari Google langsung gitu kan. Malam ini kita bikin, besok udah naik di halaman satu Google. Kan nggak mungkin kalau pakai SEO. SEO kan pasti butuh waktu kan. Nah, kalau pakai Google bisa seperti itu. Malam ini kita bikin budget yang bagus, budget yang cukup, website yang oke, copywriting yang oke, keyword yang pas, bisa langsung di atas. Langsung ngalahin rumah.com, langsung ngalahin rumah123.com dan seterusnya gitu. Dan itu sering gitu ya. Saya beberapa kali bikin iklan, ya iklan kita bisalah di atas mereka. Kemudian ini jaringan iklan yang sangat luas dan seterusnya. Dan mungkin nomor 10 kira-kira kalau saya bilang ini minim kompetisi, jadi pemainnya itu mungkin tidak sebanyak pemain dari sosial media. Cara ngeceknya bagaimana? Teman-teman bisa lah, teman-teman nanti di Facebook, masuk aja ke Facebook, ketik aja facebook.com/ads library gitu. Nanti akan muncul semua tuh. Misalnya teman-teman ketik facebook.com/ads library nanti akan muncul. Teman-teman masukin misalnya nama perumahannya, nanti muncul tuh. Ternyata perumahan ini diiklankan oleh Instagram apa aja itu ketahuan gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini kenapa pakai Google? Nah, ini saya skip aja. Nah ini teman-teman, ini Google ini ya, Google AdSense seperti ini ya. Jadi kayak gini, ini misalnya seperti ini. Katakanlah ini kata kuncinya adalah brand gitu ya. Ini kemarin Emeralda Resort di Bandung misalnya. Kita udah tahu kalau ada perumahan nama Emeralda Resort, kemudian kita klik nih, Emeralda Resort Bandung. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul paling atas. Nah, ini teman-teman ada tulisan iklan ya. Artinya apa? Dia bisa muncul di sini karena dia bayar iklan ke Google gitu. Makanya ada tulisan iklan atau ads. Nah, ini juga ada tulisan iklan atau ads. Ini juga ada tulisan iklan atau ads. Sehingga ini tiga-tiganya, yang satu itu .net, yang satu lagi itu .com, yang satu lagi itu .com juga, tiga-tiganya bisa muncul di halaman satu Google gitu. Itu karena apa? Karena mereka membayar Google Ads gitu ya. Nah, mungkin kalau dari sini mana yang akan diklik duluan nanti kita lihat. Oke ya, jadi sampai sini mungkin teman-teman paham ya bedanya Google sama Facebook, walaupun Facebook belum saya jelasin.
Jadi kalau dari Facebook sosial media itu kita sifatnya adalah firing, jadi ketik di situ ada kumpulan orang yang menurut kita potensial, nah kita bagi fire di situ. Ya, ada orang habis Jumatan, kemudian masjidnya ada di sekitar Karawang misalnya. Kebetulan kita mau jualan rumah di situ. Yang Jumatan misalnya karyawan pabrik, kan pas kan? Flyering tapi juga flyernya pas di tempat yang pas gitu kan. Karena banyak juga teman-teman yang jalanin iklan sosial media, tapi targetnya nggak pas. Itu sama aja dengan ini. Flyering, bagi-bagi banner, bagi-bagi flyer, tetapi ke orang yang nggak tepat. Itu sama kira-kira. Kita jalan iklan Instagram, jalan iklan Facebook, tetapi ke target yang salah, ya nggak akan convert. Satu lagi, kalau Google, bedanya ya, kalau sosial media itu bagian flyering, kalau Google, bagikan kita buka stand. Stand kita bagus, menarik, AC-nya oke, kemudian mock-up-nya bagus, lighting-nya keren, dan sebagainya, maka orang akan datang. Jadi kalau yang satu kita cari pembeli, nah kalau Google, pembeli yang datang ke kita. Kenapa pembeli datang ke kita? Karena itu tadi, mock-up-nya bagus, ruangan sejuk, dan sebagainya. Dan kalau bicara web, ya karena website kita oke, gambarnya bagus, videonya jelas, kemudian ada klik WA-nya, dan sebagainya. Jadi orang yang datang ke orang yang mencari kita, bukan kita yang mencari pembeli. Gitu. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Facebook maupun sosial media maupun Google. Mungkin juga teman-teman di sini sosial media ads, jadi saya nggak membahas di sini kita banyak ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada banyak sekali. Cuman saya belum pernah nyobain TikTok, jadi saya nggak bisa komen. Ada LinkedIn juga, banyak ya sosial media gitu kan. TikTok katanya bukan sosial media ya, TikTok itu video editing ya. Nah kemudian ini, kalau tadi kita belajar Google yang teman-teman yang kita search, yang kita ketik muncul, nah ada juga yang seperti ini juga kan. Kita lagi baca detik.com, dia muncul gitu. Ini juga namanya iklan Google ya, Google Display Network. Jadi mungkin sebelumnya kita ngetik di Google jual rumah Jagakarsa atau jual rumah Medan, maka Google udah mendetek bahwa ini orang sedang cari rumah. Maka ketika kita buka Detik atau Kompas atau apa, maka kita akan kena iklannya mereka gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman oke. Sekarang kalau misalnya ada iklan seperti ini, tiga seperti ini, mana akan diklik duluan. Jadi katakanlah kita baru saja ngetik di Google jual rumah Bandung misalnya. Yang muncul seperti ini. Mana akan diklik? 1, 2 atau 3? Macam-macam ya, biar 1 ya. Kenapa 1? Kenapa yang Paling diketik? pertama ditemukan. Oke, bisa juga kayak gitu. Jadi kenapa 1? Karena bisa jadi mungkin paling pertama yang ditemukan oke juga kadang-kadang. Terus ada juga yang diketik adalah yang ada kata-kata promo, atau juga yang ada kata-kata harga gitu kan. Nah, di sini cenderung kalau biasanya seperti ini yang paling banyak diketik adalah yang nomor 1. Karena apa? Karena lengkap, iklannya lengkap banget gitu ya. Ada headline, ada description, dan juga ada setting. Nanti kita akan belajar ini gimana membuat Google itu udah menyediakan template iklan yang lengkap. Jadi kita ngapain bikin iklan nanggung, ngapain kalau bikin iklan yang nggak menarik. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan sebenarnya Google itu udah menyediakan tempat untuk iklan agar iklan kita bisa tampil maksimum seperti ini. Jadi ada websitenya, ada nomor handphonenya, ada headline 1, headline 2, headline 3, ada deskripsi 1, deskripsi 2, ada seperti ini. Tapi kadang-kadang mungkin karena kita nggak tahu atau kita belum belajar, kita bikin iklan tuh sangat minimal seperti ini gitu. Cuman headline 1, headline 2, terus udah deskripsi gitu. Padahal kita sebenarnya bisa bikin selengkap ini yang sebelah kanan. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada caranya gitu ya. Ini pasti ketika kita muncul iklan kayak gini, kita lagi cari nih, katakanlah ini kan judulnya rumah klaster di Depok gitu kan. Kita ketik di Google, rumah klaster 1K di Depok. Nah, yang satu munculnya lengkap kayak gini nih, detail gitu kan, ada tipenya. Yang satu munculnya cuma seperti ini. Mana yang akan diklik duluan? Biasanya yang kanan gitu ya. Karena apa? Lengkap. Jadi, ini cukup informatif gitu kan. Walaupun ada juga yang bilang jangan terlalu detail Pak, kalau terlalu detail nanti malah orang nggak tertarik, malah orang nggak klik, nggak juga ya.
sebagian juga justru karena detailnya itu malah diklik. Jadi gitu, Google sudah menyiapkan tempat atau form atau field untuk kita bisa membuat iklan selengkap ini. So ngapain kalau kita cuma bikin iklan yang kayak gini aja, cuma kayak gini aja. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa membuat iklan yang sangat stand out lengkap kayak gini ya. Kita akan lihat dulu. Nah ini teman-teman, ini contoh iklan Google yang detail. Ini headline-nya ya. Ini anatominya maksud saya. Jadi yang paling atas ini teman-teman ada 3, yang satu itu headline 1, headline 2, headline 3. Ini juga nulis gini juga nggak sembarangan. Jadi ada triknya, Biasanya headline 1 itu biasanya sesuai dengan keyword. Headline 2 itu bisa informasi tentang produk kita. Headline 3 yang terakhir biasanya kita isi dengan CTA. Survei sekarang, dapatkan promonya, terbatas, atau tinggal seminggu lagi, tinggal 2 unit lagi, kayak gitu. Jadi polanya seperti itu. Paling depan itu keyword, tengah itu bisa produk kita, paling belakang ini adalah CTA. Dan ini namanya pet, teman-teman. Ini namanya pet gitu ya. Jadi kita bisa masukin nama website kita /apa gitu ya. Dan ini pun kita harus menarik gitu kan. Kemudian di bawahnya ada description, ini bisa sampai 90 kali 2, 180 karakter. Di sini ada snippet gitu ya. Ini ada call out, bisa kita isi tipe dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada namanya yang ini nih, yang biru-biru ini namanya site link sama site link description gitu ya. Yang kuning ini kuning ini site link. Site link description yang merah ini, yang ini adalah site link. Jadi bayangin kalau kita bisa bikin iklan selengkap ini, maka kemungkinan besar iklan kita akan diklik duluan, mengalahkan yang lain. Kita lebih stand out gitu ya dibanding dengan yang lain yang mungkin ya iklannya sangat minimalis. Kenapa sangat minimalis? Karena tadi mungkin dia sendiri nggak tahu selling point properti ini apa gitu. Makanya tadi di depan saya kasih teman-teman tools guide berupa yang tadi marketing 7P itu, 7P itu. Bisa dari harga, price, produk, location, people, dan sebagainya. Kalau sampai kebingungan, karena kadang-kadang ada juga developer pun kadang-kadang bingung. Selling point perumahan kita apa sih ya gitu? Apa ya? Lokasi kita ya di dalam. Desain ya kayaknya ya gitu-gitu aja, sosok aja. Jadi lokasi jadi selling point kita apa gitu. Nah, padahal kalau kita membuat iklan di Google ya harus tahu dong selling point kita apa gitu kan. Masa sampai developer nggak tahu selling point-nya, agent sampai nggak tahu selling point perumahannya. Nanti kalau ada konsumen datang bingung dong jelasinnya. Kenapa saya harus beli rumah di sini, bukan di rumah yang sebelah gitu kan? Oh karena kita itu kerjasama dengan BSI. Karena kalau BSI itu kita ada misalnya step up, 5 tahun pertama lebih murah, 6 tahun kedua lebih mahal dan seterusnya gitu ya. Ya bisa-bisa kita jelasin. Oke, nah ini teman-teman, ini ya. So kita bisa buat campaign selengkap ini dengan memperhatikan anatomi Google ini. Bayangin iklannya udah sangat lengkap gitu. Jadi udah kayak informasinya kayaknya ada semua di situ. Nah, ini teman-teman nanti bisa di sini misalnya tadi ya. Ini katakanlah portofolio, ini lihat galeri, ini misalnya proyek kami lainnya, ini misalnya testimoni, ini misalnya tour gitu kan. Jadi apa yang sekiranya menarik mereka untuk masuk ke website kita gitu. Nah, kemudian ini jenis-jenis headline, kalau teman-teman bingung, jadi apa sih yang bisa kita buat di headline? Itu tadi, misalnya hanya 1 kilo dari stasiun apa, kemudian juga dekat sekolah negeri dan sebagainya, misalnya free biaya-biaya dan seterusnya, sistem plastik dan seterusnya, bla 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 ini kan. Jadi ini bisa ide buat bikin headline. Nah ini yang sudah biasa main keyword, main Google Ads, kita harus masukin apa namanya negatif keyword. Nah kira-kira seperti ini. Banjir maka bermasalah, kemudian yang bukan produk kita rusak, tidak terawat, tidak terurus dan sebagainya. Kalau saya sih biasanya menggolongkan negatif keyword itu bukan areanya, bukan harganya, bukan tipenya, dan bukan cara bayarnya gitu kan. Jelas-jelas bahwa perumahan kita adalah perumahan syariah gitu kan. Artinya apa? Ya kita nggak akan masuk ke perumahan yang ada kata-kata misalnya rumah cicil rumah KPR apa gitu kan, kita nggak mungkin. Kenapa? Kita mainnya kan syariah. Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, nah ini kita lihat ke ini ya, kita lihat ke Google-nya. Ketika kita ngelain di Google, semua kebaca. Jadi kita udah, misalnya kita habis gini nih, 2,6 juta.
nanti di situ akan ketahuan iklan kita udah diklik sebanyak 1.240 dan iklan kita sudah tampil di 13.500. Jadi ini kelihatan tapi tidak diklik. Kan kadang ini nggak bagus, ini nggak relate, ini nggak menarik. Jadi diketik di Google muncul tapi nggak diklik. Makanya dari 13.500 ini kliknya cuma 1.240 misalnya gitu. Dan nanti juga akan ketahuan rata-rata biaya per kliknya itu misalnya 2.000. Jadi kalau misalnya teman-teman pasang iklan satu hari 100.000, diklik 50 kali, ya udah habis itu iklannya nggak naik lagi misalnya gitu. Per kliknya 2.000. Kemudian ini teman-teman, nah kita nanti ketika kita pasang iklan di Google, kita jadi tahu nih, ini contoh screenshot iklan saya yang kita pakai buat untuk memasarkan suatu perumahan tertentu. Nah kita tahu nih, oh ternyata yang kompetitor kita yang sama-sama menjual perumahan yang kita jual itu adalah ini gitu. Nah teman-teman sini lihat, ini nomor paling atas itu adalah iklan saya. Ini impression share-nya tuh 46% paling besar gitu kan. Jadi orang ngetik apa, impresinya paling besar di iklan saya sendiri. Dan bahkan misalnya bisa ngalahin ini ya rumah123.com atau bisa juga ngalahin rumah.com gitu. Jadi bukan berarti mereka itu brand besar yang tidak bisa kita kalahkan, enggak juga. Asal nanti kita bisa membuat iklan yang bagus, keyword yang oke, website-nya juga bagus, kita juga sangat banget bisa ngalahin mereka gitu kan. Ini kan rumah.com di bawah, kemudian rumah123.com juga share-nya di bawah gitu kan. Kemudian top of page rate-nya aja apa? Misalnya kita 91, kemudian rumah123.com cuma di 73 dan seperti itu. Jadi maksud saya teman-teman, ini kalau kita bisa membuat iklan yang bagus, iklan kita bisa stand out, bisa nomor 1. Paling atas gitu kan. Bisa ngalahin bahkan yang tadi ini. Yang besar-besar yang tadi di awal saya bahas, itu juga bisa posisi kita bisa di atas mereka. Nah, kemudian nanti di sini ada kata kunci penelusuran. Nah, mungkin gini teman-teman, ini saya pindah ke sini dulu. Jadi teman-teman, kita itu di Google itu kita bisa lihat ya. Contoh misalnya gini, kita akan lihat nih, kita akan riset kalau kita ada berapakah jumlah pencarian dengan kata kunci tertentu. Contohnya misalnya ini saya lepas dulu. Jadi nanti teman-teman kita bisa membuat ini, ini kalau teman-teman sudah ngiklan di Google, teman-teman syaratnya harus ngiklan dulu, itu kita bisa riset kata kunci ini di Google dilihat berapa kali sih, diketik berapa kali sih gitu. Artinya apa? Kalau misalnya jumlah pencariannya tinggi, itu kan banyak yang cari. Karena banyak yang cari, opportunity gitu kan. Contohnya seperti ini kan. Ini saya masukkan ke Google dengan kata kunci rumah dijual Jakarta Selatan. Di sini rumah dijual Jakarta Selatan, di sini rata-rata diketik sebanyak 880 pencarian tiap bulan. Ini bagus atau enggak? Bagus ya. Karena ada 880 pencarian tiap bulan orang yang ngetik jual rumah Jakarta Selatan. Dan seterusnya nih, di bawahnya misalnya rumah dijual Jakarta Selatan, setengahnya. Ada lagi harga rumah di Jakarta Selatan segini. Jadi apapun yang kita lakukan itu dicatat oleh Google ya. Jadi joknya itu ada tiga petugas yang mencatat kita ya. Malaikat Raqib, Malaikat Atid, dan Google ya. Jadi apapun yang kita lakukan dicatat gitu kan. Nah, kita lihat. Dan Google itu pintar. Jadi kalau misalnya kita kita riset di kata kuncinya di Google Planner, jual rumah Jakarta Selatan, itu area-area yang ada di Jakarta Selatan, wilayah-wilayah yang ada di Jakarta Selatan, itu juga akan dimunculkan di Google. Contohnya seperti ini. Yang kita masukkan di Google adalah jual rumah Jakarta Selatan. Tapi Jakarta juga akan muncul. Nah, kita juga bisa breakdown lagi. Jakarta itu pencariannya ada berapa sih gitu kan. Kita filter ke sini, kita lihat. Kita akan melihat yang orang mencari jual rumah Jakarta itu ada berapa gitu kan. Ini ada Jakarta Ciganjur, ada Jakarta Sengseng Sawah. Ternyata orang yang mencari kata kunci dengan kata kunci jual rumah Jakarta, rata-rata tiap bulan ada 320 pencarian. Rumah dijual Jakarta rata-rata segini. Jadi kalau ini 3 aja digabung udah berapa tuh? Udah tinggi banget kan? Jadi saya udah bikin di sini tabelnya, orang yang mencari kata kunci rumah dijual ada kata-kata Jagakarsa-nya itu ada sekitar 75 variasi ya.
Ada sekitar 75 variasi. Dan kalau kita total, ada 1.860 pencarian rata-rata tiap bulan. Entah dia jaga karsana di depan, di belakang, yang jelas kalau dia ngetik rumah dijual Jagakarsa gitu kan, dengan variasi yang tadi itu, variasi keywordnya, itu ada 1.860 pencarian rata-rata tiap bulan. 75 variasi keyword. Ini artinya apa? Ini artinya angka yang sangat menarik. Karena apa? Ada pencarian yang segini begitu tinggi. Tapi kalau saya lepas misalnya, kita lepas, ini kan dijual rumah Jakarta Selatan, itu langsung naik, ada 14.710, ada 494 variasi. Wow, gitu kan. Cuman memang biasanya Google Google yang mencatatkan, oh, ini kata kunci ini volumenya besar, tapi kata kunci ini volumenya kecil. Kadang-kadang paling cuma 10, cuma berapa gitu kan. Biasanya 10 sih paling kecil. Buat 10 itu tidak ada gitu kan. Nah, ini. Bayangin kalau teman-teman membuat suatu iklan dan memaksimumkan ini ya, teman-teman memaksimumkan keyword ini untuk dimasukkan ke iklannya. Sehingga orang ngetik apapun, iklan kita akan muncul. Sampai sini paham ya? Oke, misalnya saya agent spesialis Pondok Indah gitu kan. Kita tinggal lihat aja gitu. Pondok Indah. Pondok Indah kan dekat dengan Pondok Pinang gitu kan. Pondok Indah PO. Sudah bikin Pondok Indah, Pondok Pinang, misalnya radio dalam juga masih dekat gitu kan. Nah, ternyata slide-nya nggak pindah, Coach. nggak pindah. Iya. Berarti masih di mana slide-nya? Rekomendasi. Oh, oke, sorry. Dari tadi di situ ya. Masih di ini ya. Oke, saya harus ini dulu. Saya harus stop dulu baru saya ini mulai lagi. Oke, thank you udah ngingetin. Saya pindah ke sini, ke Excel. Nah, tadi. Muncul teman-teman? Excel-nya kelihatan? Muncul. Oke, nah ini. Oke, sip. Jadi ini keyword yang muncul di Google gitu ya. Jadi kalau kita ngetik jual rumah Jakarta Selatan, saya ulangin ya. Kalau dari tadi kan mungkin hanya dengerin aja. Ini keyword yang muncul di Google yang pakai Google Keyword Planner, kemudian saya download ke Excel untuk mengelompokkan gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita kalau masukin jual rumah Jakarta Selatan di Google, maka Google akan kasih tahu variasi keyword dengan kata-kata itu ada 494 variasi ya. Banyak banget. Banyak sekali kan. Orang kan berbeda kan. Jual rumah Jakarta Selatan, jual rumah Pondok Indah. Pondok Indah kan termasuk Jakarta Selatan kan. Jadi ada total ada 14.710 pencarian rata-rata tiap bulan. Oke, ini kan terlalu luas dong. Padahal kita kan hanya mau ngejual yang ada di Jakarta saja kan. Caranya ya gampang, teman-teman tinggal filter aja. Kita tinggal pilih Jakarta saja, karena kita jual rumah di Jakarta. Sementara kalau kita pasang keyword Pondok Indah, ngapain juga, kan beda banget Jakarta sama Pondok Indah kan. Nah, kita pilih Jakarta. Di Jakarta misalnya Jakarta masih berdekatan dengan Bogusan, masih berdekatan dengan Jati Padang katakanlah, terus juga masih nempel dengan Ciganjur, kira-kira seperti ini. Kan kalau orang beli rumah di Jakarta, mungkin kalau ada pilihan di Ciganjur juga is okay lah, no problem gitu kan. Karena lokasinya masih berdekatan, seperti ini. Jadi teman-teman lihat di sini, ketika kita punya produk rumah atau properti di Jakarta, kira-kira pencarian kita itu seperti ini. Orang yang mencari produk dengan kata kunci rumah Jakarta itu rata-rata ada 2.800 search setiap bulan. Kemudian paling tinggi adalah rumah dijual Jagakarsa, nih ada 320. Sehingga ya cepat-cepat kalau mau jual rumah di Jakarta ya pakailah ke kata kunci ini untuk ditanam di Google. Sehingga nanti kalau ada orang yang ngetik ini, ngetik yang ada di sebelah kiri ini, website kita akan muncul di Google halaman pertama paling atas pula gitu misalnya. Udah muncul di halaman pertama, paling atas paling tinggi itu kan keren banget kan. Udah gitu lengkap tadi. Lengkap yang tadi yang apa namanya teks headline-nya ada, headline-nya lengkap, description-nya juga lengkap, kemudian ada site link, ada path, ada site description lengkap. Kan pasti akan muncul. Dan teman-teman,
ini ternyata harganya juga tidak mahal-mahal amat gitu kan. Maksudnya dari mana? Nih, Google juga ngasih tahu bahwa rata-rata orang itu untuk memasang, katakanlah ini ngebit gitu ya, untuk ngebit pasang keyword itu biayanya tuh rata-rata misalnya paling rendah 860 dan paling tingginya 3.500. Artinya apa? Gampangnya gini, kalau teman-teman mau supaya keyword itu muncul paling atas, teman-teman harus pasang budget per kliknya misalnya 3.568 gitu. Artinya kalau teman-teman cuma pasang 100.000 satu hari, ya 30 kali klik udah habis. Misalnya kira seperti itu. Walaupun nanti sebenarnya Google nggak cuma masalah harga ya. Google itu menurut saya platform periklanan yang paling oke, paling fair, sehingga bukan berarti budget kita gede, kita nomor satu, enggak juga. Budget gede kalau websitenya jelek, websitenya nggak aman, websitenya lemot, websitenya lambat, kata kuncinya ngaco juga nggak akan muncul juga. Jadi enaknya di situ. Jadi iklan Google itu budgetnya juga nggak harus besar-besar amat misalnya, tapi cara nulis iklannya juga yang bagus, riset keywordnya juga oke, maka kita nanti bisa akan mengalahkan itu. Rumah.com bisa kita kalahkan misalnya gitu ya. Nah, teman-teman. Kelihatan juga di sini kelihatan volume pencariannya gitu, volume pencarian gitu ya. Ini rata-rata ini kan saya udah bikin contoh misalnya rumah dijual Jagakarsa, ini rata-rata pencariannya ini nih, nggak jauh. Nah, ini dari bulan Mei tahun lalu 390, 320, di angka 300-an gitu kan. 300-an. Tapi kalau kita jumlahkan Jagakarsa, Ciganjur dan sebagainya, sebulan rata-rata 2.800. Ini kan angka yang tinggi gitu ya. Tinggi banget gitu kan. Kan nggak mungkin ada 2.880 pencarian yang dia tuh iseng nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti dia sedang cari rumah. Sampai sini paham teman-teman ya?